kami diturunkan ke bumi gitu. Ya Tuhan. Saya nggak tanya agamamu, Mbak. Saya nggak Ya, tanya yang aku agamamu, tahu kakak itu, sayang. Kak. Ya, yang aku tahu kan itu, makanya aku jawab. Ya kami kan kok di agama Mbak Kak, nih kan Kak, saya tahu. nggak bertanya agamamu. Yang saya tanya, kan di sini Bapak berfirman, Kejadian 2:17, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan itu. Lalu apa hukumannya di situ tadi? Konsekuensinya apa yang terjadi ketika makan buah pohon pengetahuan itu? Mati. Ah, pintar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Udah pintar dia. Mati kakak sayang. Makanya Adam dan Hawa metong. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah. Rohnya masuk alam maut. Nah, di alam maut itu roh manusia yang mati ke situ menderita, menjerit kesakitan karena itu nyala api. Nah, supaya manusia bebas dari hukum Tuhan, maka apa yang harus dilakukan? Karena kan Bapak nggak bisa menghapus hukumnya. Karena dia itu setia kepada hukumnya. Kalau dilanggar, itu yang terjadi selamanya bagi dia. Mati terus selamanya dalam dosa-dosanya. Nah, bisa nggak Bapak bilang gini? Udahlah manusia Adam, kalian kan sudah melanggar hukum di Kejadian 2:17. Bangkit aja lah kalian, nggak jadi mati. Itu Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang tidak setia kepada hukumnya. Tapi karena Bapa itu setia kepada hukumnya, dia itu Tuhan yang konsisten. Maka manusia mengalami kematian dan rohnya menderita di alam maut. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa bebas dari hukum Tuhan dan bisa bangkit kembali? Menjadi manusia gitu. Harus ada namanya penebusan kakak sayang. Iya, apakah harus jadi gini Kak Mikana. Yang menyalip itu apakah akan ditebus juga sama Tuhan? Sebentar. Jadi gini. Yang menyalip Tuhan Yesua itu. Oke, begini. Apakah yang menyalip itu nggak tahu kalau yang bentar dulu disalibnya itu kakak, adalah Tuhan gitu? Jangan ke situ dulu. Kan manusia nih melanggar hukum, konsekuensinya mati. Adam dan Hawa dan keturunannya pun mati. Bisa nggak Bapak membangkitkan manusia dari debu tanah, dari alam maut, lalu melanggar hukumnya sendiri di Kejadian 2:17? Kan konsekuensi pelanggaran itu mati. Karena dia setia kepada hukumnya, yang mati selamanya lah, nggak bisa bangkit. Iya, oke. Nah, jadi supaya bisa kita bebas dari hukum Tuhan dan bisa bangkit kembali, ada namanya penebusan kakak. Kata mati di situ ditebus dengan nyawa juga. Kenapa? Nyawa ganti nyawa. Ada kak yang suci, yang mulia, yang tidak berdosa, yang mau mati untuk manusia, untuk menebus kita dari hukum Tuhan yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Sementara Tuhan itu kan kekal, kakak bilang. Tuhan Yesua itu sendiri kekal. Iya betul, dia kekal selama-lamanya. Justru kalau dia mati itu dia datang menebus kita dari hukumnya. Jadi gini kakak sayang ya. Bapa Yahweh yang maha kuasa itu kan maha pengasih, maha penyayang. Adam dan Hawa itu buatan tangannya sendiri kakak sayang. Dia tidak menghendaki Adam dan Hawa dan keturunannya itu selamanya ada dalam debu tanah dan rohnya itu di alam maut menderita. Maka karena begitu besar cinta kasihnya bagi umat manusia dan dia juga tidak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2:17, maka dia merancang keselamatan bagi kita. Itu dengan cara apa? Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Sehingga kakak sayang, dia sendiri yang datang dari sorga. Datang dari sorga untuk menggenapi nubuatan di Zakaria 9:11. Oleh darah perjanjianku aku akan menebus atau mengeluarkan kamu dari lubang yang tidak berair. Apa itu lubang yang tidak berair? Alam kubur kakak sayang. Jadi dia datang dari sorga dalam rupa seperti kita manusia karena begitu besar cinta kasihnya bagi kita. Lalu dia berikan darahnya bagi kita karena darahnya itu hidup, suci, agung. Darahnya itulah yang menebus kita dari hukumnya sendiri. Sehingga hukumnya itu yang tegak jadi begini. Sehingga kita bangkit kembali kakak untuk hidup yang kekal. Itulah bentuk kasih sayangnya, cintanya yang begitu besar kepada umatnya. Karena kita buatan tangannya. Nah sementara kamu ya,
bentuk keselamatan itu kan kita bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, saya bertanya dulu sama kamu. Apakah kakak percaya di hari kiamat ada kebangkitan, kakak sayang? Di akhir zaman ada. Kenapa kakak begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan? Apakah Allah sudah pernah mati dan bangkit sebagai jaminan kebangkitan kalian di hari kiamat? Kalau di ajaran kami itu Tuhan itu tidak pernah mati. Ya, lalu apa buktinya? Lalu apa jaminan kalian nanti di hari kiamat untuk bangkit? Ya, kami ada jaminan Nabi Muhammad SAW. Muhammad udah bangkit. Maksudnya bangkit gimana? Ya, emangnya nabimu sudah bangkit sehingga kalian juga akan bangkit di hari kiamat? Ya, kita kan belum kiamat, Kak. Lah, Kan makanya kenapa itu kan kakak di hari begitu terakhir. yakin di hari kiamat ada Di kebangkitan, hari sementara terakhir. dalam agamamu belum pernah ada yang mati dan bangkit hidup selama-lamanya? Sekarang kalau misalnya aku bertanya gini, apa kakak udah pernah melihat dan membuktikan kalau misalnya Yehuwa itu udah di surga? Loh, justru Bapak Yahweh Yesus Hamasiah itu yang datang dari surga yang disaksikan para nabi dan para rasul. Jadi gini Kak. Enggak, jangan alihkan dulu gini. Kenapa kakak begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan dalam agamamu, sementara kakak belum bisa sampaikan kepada kita siapa yang pernah mati dan bangkit dalam agamamu sebagai jaminan kebangkitan kalian? Nah, itulah Kak, dalam agama kami yang membedakan itu yang menciptakan dengan yang diciptakan. Itu beda. Ya, apakah Allah sudah terbukti berkuasa atas kematian sehingga Allah bisa membangkitkan kalian nanti di hari kiamat? Ya pasti, Allah itu bukan hanya untuk berkuasa untuk kematian, bahkan untuk kehidupan, kematian. Allah itu berkuasa. Iya, itu kan teori. Pembuktiannya sudah ada. Allah itu berkuasa atas kematian. Dia pernah mati dan bangkit sendiri, hidup abadi selama-lamanya. Gini, yang berkuasa itu untuk apa? Membuktikan gitu. Oh, kan harus ada buktinya dong. Kalau kamu hanya mengatakan, oh Allah itu berkuasa atas kematian, tapi belum pernah dia mati dan bangkit sendiri, dan juga belum pernah membangkitkan orang mati, lalu apa buktinya dia berkuasa atas kematian? Kayak mana? Asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Iya, semuanya itu terkandung kalau kita di kitab kami ya Kak ya. Dari surat Al-Ikhlas itu kita udah bisa memahami makna dari Tuhan itu sendiri. Dari surat Al-Ikhlas itu pun kita sudah bisa memahami siapa yang diciptakan dan siapa yang menciptakan. Hah? Ada pembuktiannya kakak sayang? Ada. Maksudnya Kakak ini mau membuktikan apa ini dulu? Gini, Dari contoh. ini aja, dari Gini. Bagaimana? Kalau ada orang mengaku gini, aku itu sang juara di ring tinju, tidak pernah terkalahkan. Harus pernah ada actionnya dong, betul nggak? Bukan hanya ngaku-ngaku, betul nggak kakak sayang? Ketika ada orang yang ngaku gini, aku itu sang juara, tak terkalahkan di ring tinju. Artinya pernah dia terjun di ring tinju, bermain dan tidak pernah terkalahkan, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Gini aja. Enggak, gini betul nggak? aja. Betul nggak? Bentar dulu, jawab dulu, betul nggak? Benar. Nah, ketika kakak mengakui bahwa Allah itu berkuasa atas kematian, pernah nggak ada actionnya yang membuktikan dia berkuasa atas kematian? Dan apa itu? Pernah nggak dia mati dan bangkit sendiri hidup selama-lamanya? Atau paling tidak pernah nggak dia membangkitkan orang mati, namanya siapa? Gini Kak, gini ya. Yang logika aja lah ya, yang logika aja. Ketika kita ini hamil, akulah hamil nih. Ya, aku hamil. Anak yang di dalam kandunganku ini belum lahir. Belum lahir ke dunia ini gitu. Belum hidup dia. Kalau bahasa Kakak belum hidup. Ya kan? Nah, kalau dari keyakinan kami ketika usia kandungan itu 4 bulan, maka dia ditiupkan ruh. Ditiupkan Kak, ruh. itu hanya Tapi klaim sebelum- sepihak kakak sayang. Kok Itu sepihak? ditiupkan ruh. Itu hanya klaim dengar dari dulu, agamamu. dengar dulu. Kan kakak Yang tadi saya nanya. tanya, mohon Kakak maaf, nanya. Iya, ini aku jawab. Aduh. Makanya Kakak tenang dulu. Kita pembuktian gantian. dari Tadi kan Allah Kakak itu aja. sendiri, dia Iya, pernah ini mati maaf. dan bangkit hidup selama-lamanya, atau Iya. paling tidak dia pernah membangkitkan orang mati, namanya siapa? Nah, ini aku mau jelaskan Iya. sayang.
Iya kan? Nah, jadi kakak kan mau tahu pembuktian bahwasannya apa Tuhan itu berkuasa untuk kematian. Ini aku jelasin gitu. Jadi anak itu belum lahir, tapi memang takdirnya dia itu nggak lahir ke dunia. Dia metong di dalam kandungan. Ya suka hati Allah gitu. Mau menghidupkan dan mau mematikan. Itu satu bukti yang mungkin bisa kita terima dengan agama apapun ya. Yang kedua, kalau di dalam kandungan, kalau dibilang kita itu diliputi dari air ketuban ya. Ini yang logika aja gitu, yang bisa kita yang nggak berwawasan luas pun bisa berpikir gitu. Nah, di dalam kandungan dia belum lahir, tapi anak sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan. Dia bisa kita lahirkan dengan keadaan yang sempurna, dengan dia hidup, punya mata, punya mulut. Bukankah itu bisa dibilang itu kuasa Tuhan? Kakak sayang, itu hanya klaim, artinya versi dari iman kalian. Kok klaim Kalau sih, hanya Kak? gini, Kok klaim sih? gini, ada nggak pembuktian yang memang secara real dan nyata bahwa Allah itu terbukti berkuasa atas kematian sehingga dia pernah mati dan bangkit sendiri hidup selama-lamanya, atau paling tidak pernah membangkitkan orang mati dan hidup selama-lamanya sebagai bukti dia berkuasa atas kematian dan sebagai jaminan kebangkitan kalian dari zaman. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi bukankah ada Kalau bukankah kakak bilang ada seperti itu, karena gini, Bapak Yahweh berfirman, Ulangan 32 ayat 39, dialah yang berkuasa mematikan dan menghidupkan. Dialah yang membentuk semua umat manusia sejak dalam kandungan. Yesaya 44 ayat 24. Dan kalau Bapak itu kan ada pembuktiannya gitu loh, kalau dia berkuasa atas kematian. Makanya gini, oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, saya nggak paksa. Karena Loh, gini tadi kakak yang saya sayang, sebutin tadi apa buktinya? Kan ada buktinya. nggak ada buktinya kalau Allah yang memberikan roh di dalam diri manusia. Loh, jadi kalau bukan Allah yang Itu kan memberikan, hanya iman kalian saja gitu loh. Itu terus hanya kakak harus versi dari memaksakan, kalian. terus kakak memaksakan iman kami harus beralih menjadi iman kakak. Bukan, saya tidak memasak, tapi ada pembuktian secara real dari Allah, dia berkuasa Itu atas kurang real kematian gitu apa loh. lagi sayang? Itu kurang real apa lagi? Karena gini, orang yang tidak percaya sama Allah pun dia mati. Orang Dia juga melahirkan. Orang yang tidak percaya sama Allah. ya yang setiap bernyawa itu pasti mati. Oke, setiap yang bernyawa pasti mati. Iya. Nabi Isa di dalam kitabmu, Hmm? itu sampai sekarang masih hidup atau tidak? Diangkat Tuhan, diangkat Allah ke langit, Ya, masih hidup kan? masih. Terus kenapa dia nggak mati? Katanya setiap yang bernyawa pasti mati. Lalu kenapa Nabi Isa nggak mati? Ya karena memang belum mati. Memang belum. Ya memang gini loh. Ditangguhkan dia. Enggak, tunggu. Gini loh. Kontradiksi kita tuh- sama ucapanmu kakak sayang. Kok kita tuh harus maksa apa yang Allah mau gitu loh, Kak. Apa yang Tuhan mau kok kita harus maksa. Jadi Saya di nggak dalam- maksa, tunggu, cuman tunggu, bertentangan gini, dengan gini. statementmu, setiap yang bernyawa dalam pasti ajaran mati. kami, Sementara Nabi Isa nggak di dalam mati tuh. ajaran kami yang namanya Tuhan itu punya sifat Allah Maha Jais. Ya suka-suka hati Allah gitu. Itulah yang membedakan yang menciptakan dengan yang diciptakan. Terus statementmu setiap yang bernyawa pasti mati? Ternyata Nabi Isa bernyawa nggak mati tuh. Itu bukan statement saya, Kak. Tapi Yang itu barusan yang ada kamu di dalam sampaikan di Al-Quran. sini. Ya udah, berarti kenapa Quranmu berkata setiap yang bernyawa pasti mati? Lalu Nabi Isa kok nggak mati? Pasti Iya, mati. pasti mati. Nah, kapan matinya? Nggak ada mati tuh. Kakak lah dulu. Kakak kalau aku nanya Kak Mikana, aku kapan matinya? Loh, kamu pasti mati. Emangnya nggak ada di dunia Ya ini nggak ada udah. umurnya yang melewati Berarti sampai belum 120. waktunya. Pasti mati. Loh, tapi kan udah berapa coba umurnya si Isa? Ya suka-suka hati Allah lah, Kak, maunya. Ya artinya tidak sesuai dengan narasimu, setiap yang bernyawa pasti mati. Gini loh, Kak Bikana itulah yang membedakan, Kak. Kita itu yang diciptakan. Kok kita maksa ya? Kok kita maksa? Bukan masa, karena ucapanmu nggak sesuai dengan yang terjadi dalam agamamu. Sementara dalam agamamu dikisahkan Nabi Isa diangkat ke langit hidup-hidup, nggak mati tuh. Sampai sekarang masih hidup berarti. Ya, karena
gini loh, lucu ya kakak tuh Kok saya jadi yang menafsirkan lucu? pakai nafsu gitu. Kita tuh gini kak, di dalam agama kami ada yang namanya samina wa atokna gitu. Jadi kita tuh nggak bisa, agama ini nggak bisa dipakai nafsu kita. Oh kita harus seperti ini enggak. Yang namanya kalau kami, kitab kami, nggak ada yang boleh ngotak-ngatik, nggak ada yang boleh ditambah, nggak berubah-berubah juga gitu. Kakak sayang, tadi kan kamu yang bilang Nabi Isa setiap yang bernyawa pasti mati. Iya. Ternyata Nabi Isa nggak mati. Ya suka hati Allah, memang Allah Nah, belum mau Nabi Berarti nggak Isa itu sesuai mati. dengan Kok kita statementmu ngatur setiap yang Tuhan? bernyawa pasti mati. Kok kita yang ngatur Tuhan gitu? Jadi gini ya. Begini ya kakak sayang. Gimana? 1 Korintus 11 ayat 17. Kalau Yeshua HaMashiach tidak pernah bangkit, maka sia-sialah umat manusia di dunia ini, dan iman kita juga semua sia-sia. Makanya gini kakak, kalau saya ini beriman ya, oh nanti di hari zaman kami akan bangkit. Tapi Tuhan Yeshua HaMashiach tidak pernah mati dan bangkit, hidup selama-lamanya sebagai bukti dia berkuasa atas kematian, dan dia juga tidak pernah membangkitkan orang mati. Maka saya itu beriman halusinasi. Karena tidak ada buktinya Tuhan yang sesembah itu berkuasa atas Ya kematian. dengan kata lain Sebentar kakak dulu. bilang Di mana? gitu. Loh, saya kan membawakan iman saya. 1 Korintus 11 ayat 17. Jika Yeshua masih tidak pernah bangkit, maka sia-sialah semua umat manusia di dunia ini. Makanya kalau beriman, ya oh nanti di hari zaman ada kebangkitan. Sementara Tuhan Yesus HaMashiach tidak pernah mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Dia juga tidak pernah membangkitkan orang mati. Lalu beriman di hari zaman dia akan membangkitkan kita. Itu namanya iman halusinasi ya. Nah, sementara yang benar adalah 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 23. Yang benar adalah Yeshua HaMashiach pernah mati dan bangkit sebagai yang sulung pernah bangkit dari kematian, sehingga kita juga yang percaya kepadanya akan dibenarkan oleh karena kebenarannya, sehingga kita dari zaman akan bangkit. Nah, kenapa kebangkitan dari zaman itu nanti nyata dan itu akan terjadi? Sebab jaminan kita adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Dia pernah berkuasa atas kematian. Dia pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya, sehingga kita umat manusia di dunia ini di alam kubur nanti akan dibangkitkan. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach datang dari surga, semua yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka akan bangkit. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Orang-orang yang melakukan kebenaran selama hidupnya, taat dan setia kepada Tuhan Yesus HaMashiach, dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal, bercahaya seperti cakrawala. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dia akan dibangkitkan untuk dihukum. Makanya kenapa di hari zaman ada kebangkitan kakak sayang? Karena jaminannya adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Dia pernah mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Itulah kenapa Tuhan Yesus HaMashiach berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah yang awal dan akhir dan yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi dialah nanti yang membangkitkan semua orang mati, karena dia itu berkuasa atas kematian. Nah begitu kakak sayang ya. Tapi saya rasa sudah cukup dulu diskusinya. Terima kasih kakak sayang, diskusinya tetap semangat selalu. Satu lagi ya. Iya. Iya, satu lagi ini saya nggak ngomong dalil ya. Saya masih berpikir dari tadi dengerin gitu kan, masih nyangkut gitu. Jadi tadi kan kakak bilang kalau Nabi Adam dan Hawa tidak melakukan kesalahan, maka manusia itu tidak akan diciptakan. Oh, Karena aku tidak bilang seperti itu. Aku tidak bilang seperti itu. Karena tidak Kalau ada penebusan. bukan, aku tidak bilang seperti itu. Makanya fokus. Saya Coba. mengatakan Gimana? kalau Adam dan Hawa taat dan setia, tidak melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17, maka Bapa Sang Pencipta tidak datang dalam rupa seperti kita manusia melalui perawan Miriam. Iya, dia Berarti tidak akan dengan dilahirkan, kata lain karena tidak akan melakukan dilahirkan. kesalahan kan? Hah? Karena melakukan kesalahan gitu, karena membuat dosa Ya, gitu, karena melanggar Adam dan Hawa aturan jatuh gitu. dalam dosa, dia melanggar hukum, maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Nah, jadi manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam. Adam, ya, 1 Itu sama Timotius 2 berarti keyakinan dan 13, manusia kepercayaannya pertama adalah sama. Adam. Hah? Nah, berarti kepercayaan kita dan keyakinan sama nih. Oh, Nabi Adam enggak adalah sama.
enggak, Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Itu sama enggak di kitab kita? Oh, nggak sama. Emangnya ada dalam kitab kalian Adam itu manusia pertama? Iya, iya emang. Ah, bisa tunjukkan dalilnya, cantik? Saya akan tunjukkan dalilnya. Ini kita enggak, Itu hanya adanya di dalam kitab suci ini. 1 Timotius 2 ayat 13. Ini. Saya gini aja, saya nggak mau ngomong dalil. Pokoknya di dalam kitab agama kami itu ada. Ya, di mana tertulis kok kalian tahu itu Adam itu manusia pertama? Karena di 1 Timotius 2 ayat 13, sebab Adamlah yang pertama diciptakan, kemudian Hawa. Iya, Itulah emang. kenapa saya percaya Adam itu manusia pertama, karena kitab suci ini Iya, iya, memberitahu. iya. Memang seperti itu. Nah, Jadi, kalau kakak juga mempercayai Adam itu iya, manusia saya pertama, percaya. lah dari mana kakak tahu? Ya dari Al-Quran. Ah, bisa tunjukkan dalilnya kakak sayang? Tangga. Ya, silakan. Kakak sayang, ada nggak? Nah, dari Surat Ali Imran ayat 59 menjelaskan penciptaan Adam dari tanah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah. Nah, Quran Surat An-Nisa menegaskan Adam sebagai jiwa yang satu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Menciptakan pasangannya adalah Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ah, di mana di situ ada manusia pertama kakak sayang yang diciptakan? Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan Adam sebagai khalifah pertama di bumi. Kan khalifah tuh bukan manusia pertama yang diciptakan. Khalifah itu kan manusia. Ya, Lah, khalifah apa artinya khalifah? Aduh. Khalifah apa Khalifah itu artinya? pemimpin. Manusia. Khalifah artinya kan pemimpin. Manusia. Khalifah pertama. ya udahlah, Pemimpin pertama. ya udahlah. Ah. Anggaplah gini, anggaplah Aduh. saya ini memang yang kurang. Anggaplah memang saya Karena yang memang nggak kurang. ada muslim yang bisa jawab itu. Ya Udah udah. hampir 3 tahun nggak ada muslim satu yang bisa Ya jawab. udah. Mm-mm. Ya udah. Mm-mm. Jadi gini, kalau berarti kalau kakak bisa ada ya dalilnya ya. Itu Adam 1 yang Timotius 2 pertama. ayat 13. Iya ada, nggak apa-apa, di kitab kakak ada. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri, kalau Nabi Adam orang yang pertama kali di bumi, berarti Tuhan Yesus itu sendiri keturunan dari Nabi Adam. Bukan kan Yesus masih adalah Yahweh itu sendiri yang menciptakan Adam? Loh, jadi dia dari mana bisa ada di bumi ini, dari mana gitu? Ya dengan kemahakuasaannya lah. Lah. Kok kamu gini? Itu suamimu ketawa, tapi ketawa nggak ngerti apa-apa. Khalifah itu artinya kan pemimpin. Yang kita tanya manusia pertama yang diciptakan di bumi. Nah, sementara ini bawa khalifah pertama, ketawa lagi Ya suaminya di udahlah, belakang. anggaplah kalau memang kakak bilang nggak ada, udahlah, anggaplah nggak ada ya. Anggaplah nggak ada. Ya memang nggak ada. Ya udah, anggaplah nggak ada gitu. Itu adanya cuma di sini kakak sayang. Iya. Dijelaskan. Adam yang aja. pertama diciptakan, kemudian Hawa. Dan nama Hawa Iya. itu hanya ada di sini kakak cantik. Iya, udah. Maksudku gini, kalau memang Nabi Adam yang sesuai di kitab kakak Nabi pertama, berarti Dia bukan nabi pertama, bukan nabi. Adam itu bukan orang nabi. yang Iya, manusia manusia pertama. Iya. berarti Tuhan Yesus itu sendiri anak turunan dari si Nabi Adam. Bukan. Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri yang menciptakan Adam dan Hawa. Jadi gimana bisa hadir di bumi ini, gimana gitu loh Kak? Loh, gini loh. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada seperti bumi. Bumi itu kan tidak ada, tetapi menjadi ada karena kemahakuasaan dia. Penciptaan dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Masa ketika datang ke bumi kok kamu bingung gitu loh? Dia menciptakan alam semesta ini dengan kuasanya dari tidak ada menjadi ada. Itu mudah bagi dia, apalagi untuk datang ke dunia melalui seorang perawan Miriam. Itu mudah bagi dia kakak sayang. Jadi ya kita ini kan bicarakan gini. Kan kakak selalu dari edukasi kakak itu Iya. Elohim itu apanya? Ilahinya ya. Nah, ilahinya. Elohim itu adalah roh, dan itu adalah roh keilahiannya. Enggak, maksud saya gini loh Kak, yang tadi yang masih nyangkut itu yang saya bilang sama kakak. Bagaimana si
Tuhan bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi yang maha kuasa ketika dia aja berasal dari satu kesalahan gitu. Hah? Nggak ada dia berasal dari kesalahan. Ya itu Nggak kan ada seperti itu. manusia yang pertama kali di bumi ini kan Nabi Adam. Jadi Manusia pertama. hanya diginikan, apakah hanya karena diginikan Hah? bisa langsung celing gitu, bisa jadi manusia gitu. Loh, kan gini. Bapa Yahweh itu kan menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Itu mudah bagi dia hanya dengan berfirman. Jadi Jadilah gini aja langit dan deh. bumi, langsung jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, langsung jadi. Jadilah burung-burung di udara, langsung jadi. Masa ketika datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, kok kamu bingung? Kakak, itu mudah bagi dia, kakak sayang. Ya bingung lah Kak. Jadi gimana kalian itu bisa Ya itu dia, mempercayai? makanya saya tanya imanmu juga kamu bingung gitu. Apalagi Enggak. tentang kehilangan Tuhan Yesus Ini kan Mesias, kita makin bingung bicara lah kamu. beda, itu konteksnya beda. Kalau ini kan kakak berbicara tentang yang disalib itu tadi gitu loh. Iya, itu mudah bagi dia, kakak cantik. Gimana mudah? Dia menciptakan alam semesta ini saja, itu mudah bagi dia. Apalagi datang ke dunia melalui seorang perawat, itu sangat mudah bagi dia. Itu mudah. Jadi apa yang harus bisa kita percayai gitu? Yang Kok percaya bisa- dengan kemahakuasaannya, dia mas segalanya. Dia menyatakan dirinya, dia terbukti maha pengasih, maha penyayang, maha penyelamat, maha berkuasa atas kematian. Aduh, itu saja simpel kakak. Jangan kita menyembah Tuhan yang tidak terbukti maha kuasa, maha penyayang, Lah ini juga tidak terbukti, yang menyelamatkan dari Kakak. kematian gitu. Ini juga nggak terbukti. Gimana kalian nggak itu bisa terbukti? percaya manusia yang disalib yang nggak berdaya bisa menjadi Tuhan gitu loh. Kalau kami memang benar tidak bisa, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa Kak, disamakan dengan apapun gitu. Tidak disamakan dengan apapun, tidak terlihat, tidak berwujud dan tidak ada. Ini bukan tidak ada. Karena Kalau tidak adanya, bisa terlihat, tidak berwujud, tidak pernah menyatakan diri, itu deskripsi dari tidak ada, kakak sayang. itulah Mana sih? bedanya, itulah Kak. Itu namanya tidak ada, kakak. Deskripsi dari tidak ada. Itulah yang membedakan. Tidak ada, tidak Itulah yang berwujud, tidak membedakan terlihat, yang tidak bisa diserupakan dengan yang apapun. diciptakannya, Itu sayang. deskripsi dari tidak ada, kakak sayang. Sadar kakak, wake up. Kakak yang harus sadar. Itu Karena yang gini, kakak. membedakan Kakak sayang, yang dengarkan dulu. menciptakan dengan yang diciptakan. Karena gini, tidak berwujud, tidak Kok aku terlihat, yang tidak disuruh bisa sadar? diserupakan dengan apapun. Itu deskripsi dari tidak ada, kakak. Hayalan, kakak, itu hayalan. Kok hayalan? Kok dari mana hayalannya? Cobalah kamu pikir, coba. Tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak terlihat, tidak berwujud, itu deskripsi dari tidak ada. Itulah Gimana sih, kok yang nggak paham? membuat aku tuh selama bener ya. Selama 1 bulan ini Kak, selama 1 bulan serius nih. 1 bulan aku setiap malam liatin live Kak Mikana gitu. Setiap malam gimana nih ya cara pola pikirnya perempuan ini gitu. Gimana ya gitu. Aku iya bener loh. Ini nggak ada Oke, jadi gini, atau apa, Kakak. nggak ada ya. Maksud aku gini loh. Aku sendiri pun yang memang buta ya. Maksudnya aku memang nggak pernah mempelajari tentang agama lain, sedikit pun itu nggak pernah mempelajari karena aku udah yakin 100% dengan iman dan ajaran yang aku anut sekarang gitu. Nah, jadi yang aku bingungnya itu gimana yang menjadi manusia bisa menjadi Tuhan lagi gitu. Yang berkuasa sementara dia aja tidak bisa berkuasa. Kakak sayang, tadi kan saya sudah jelaskan. Yesus Berkuasa Hamasiah itu terbukti untuk maha untuk membantu pengasih, maha dirinya sendiri penyayang. gitu. Kenapa harus jadi manusia dulu baru bisa Karena memberi gini, keselamatan gitu. kakak, jangan bolak-balik lagi supaya jangan mengaburkan apa yang sudah saya jelaskan. Sebab karena begitu besar cinta kasih Bapa Yahweh bagi umat ciptaannya yang telah melanggar hukumnya di Kejadian 2 ayat 17, maka dia sendiri yang datang dari surga untuk menebus kita dari hukumnya sendiri, supaya dikembalikan ke rancangan semula, itu hidup yang kekal. Dan terbuktikan darah Tuhan Yesus Hamasiah itu menghapus dosa. Karena apa? Ketika dia bangkit dari kematian, ada juga yang bangkit. Matius 27 ayat 50-53. Rasul-rasul menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Hamasiah membangkitkan umatnya yang telah metong dan dibawa ke tempat tinggi, itu Firdaus. Efesus 4 ayat 8-10. Raja Daud aja sudah diberi penglihatan, Rabi Saul diberi penglihatan bahwa Tuhan Yesus Hamasiah membawa roh-roh yang terpenjara dari dunia kematian ke Firdaus, ke tempat tinggi. Itulah buktinya dia itu maha kuasa, maha penyelamat. Dia tidak menghendaki umatnya itu ada dalam maut, tetapi ada di Firdaus.
dan sudah disaksikan para nabi dan para rasul. Sehingga jaminan keselamatan kita, jaminan kebangkitan kita dari zaman adalah Tuhan Yesus Hamasiah. Dia terbukti berkuasa atas kematian, dia pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kita. Makanya tadi saya bilang, iman kami bukan iman yang halu. Tahu kan iman halu apa? Mempercayai di hari zaman ada kebangkitan, tapi Tuhan Yesus Hamasiah tidak pernah mati dan bangkit, itu namanya halu. Tapi kenapa iman kami tidak halu? Karena terbukti Tuhan Yesus Hamasiah pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kami di hari zaman untuk hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia mati. Karena sudah terbukti, dia berkuasa atas kematian. Ketika dia mengalami kematian, maut tidak bisa menahannya. Sehingga dia bangkit dari alam maut. Dia hidup selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Hamasiah. Oke, terima kasih kakak sayang diskusinya. Tetap semangat saudariku. Adonai Yesus Hamasiah mengasihi.